sore hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian motivasi Quran atau triwulan kelima, sesi ketiga ya, insya Allah. Hari ini H-1 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi kita sudah baca doa bersama awal Ramadan. Tema pada sore hari ini adalah at-ta'amul ma'al Quran bi kulli anwa'ihi yu'athiru fi nusratillahi ala da'wah. Interaksi Al-Quran dalam segala bentuknya akan mengundang pertolongan Allah dalam kemenangan dakwah Islam. Seperti apa materinya? Mari kita gunakan waktu terbaik dan terakhir ya untuk menimba ilmu dari Ustaz Riyadhus Shalihin. Nanti silakan siapkan pertanyaan terbaik. Bisa jadi pertanyaan tentang Ramadan yang mungkin belum terjawab ya. Mudah-mudahan Ustaz dia berkenan untuk menjawab dan waktunya gitu. Baik, kepada Ustaz Shalihin, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sampaikan ahlan wa sahlan dan semoga selamat menunaikan ibadah Ramadan. Sebentar ya, mendadak. Bentar. Ya, fun trouble sebentar. Ya, semoga Ramadan menjadi syahrul Quran dan menjadikan kita manusia yang sebagaimana Allah katakan, Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainah. Ramadan itu, Ramadan sekarang, berapa bulan kita tidak berjumpa dengan Ramadan, semoga ini menjadi kafarat, menjadi pelebur kesalahan-kesalahan kita, dan selalu kaum muslimin, orang beriman menghadap Allah dalam keadaan bersih ketika Ramadan digunakan untuk memaksimalkan diri. Jadi ketika kita melihat Rasulullah, membahas Rasulullah tentang zikir misalnya, maka seolah-olah kita mendapati Rasulullah itu kok hidupnya zikir terus. Kapan sama keluarganya, kapan rakyatnya, kapan nyari uangnya. Ketika kita melihat sisi Rasulullah dari kehidupan jihadnya misalnya, Rasulullah itu kok model manusianya jihad terus ya. Kapan ma'isyahnya, kapan makannya, kapan ya, segala macamnya itu. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah tentang berkeluarga, sama aja. Karena Rasulullah banyak banget waktunya untuk nemenin keluarga. Ya, begitulah kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah. Bagaimana ketika kita mendapatkan Ramadan ini sebagai syahrul Qur'an. Ya, kita dapati juga apakah sahabat, apakah Rasulullah, ataukah
Sebelum-sebelumnya ya, tabiin sesudah-sesudahnya. Kayaknya Ramadan ini kerjaannya Quran terus. Padahal ya tetap saja ada satu kondisi yang ada satu kondisi yang menjadi penyebab-penyebab tertentu ya, sehingga ada kegiatan-kegiatan di luar yang menjadi tema besarnya, yang menjadi tema besar uh, dalam bulan Ramadan misalnya. Ya misalnya apa? Ya, memang Ramadan syahrul Quran. Semua ya berusaha untuk menjadi ahlul Quran. Kapan ada kegiatan yang bisa menggugurkan atau bisa mengalihkan ya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Misalnya bagaimanapun Rasulullah itu ya, selalu beriktikaf, ya, selalu beriktikaf. Ya. Tetapi kapan iktikaf itu ditinggal oleh Rasulullah? Ya, saat misalnya ada saudaranya yang sakit. Ya, maka Rasulullah pernah membatalkan iktikaf karena menjenguk orang yang sakit. Misalnya begitu. Apalagi misalnya, ya memang semua sahabat pengennya juga iktikaf seperti Rasulullah. Tapi ada kondisi-kondisi yang membuat iktikafnya jadi harus kurangi. Apa itu misalnya? Saat iktikaf, sahabat juga ngurusin fitrah, ngurusin infak, sedekah. Itu hal-hal yang sebentar. Itu hal-hal yang menjadi satu mustasnayat dalam tema-tema umum. Demikian juga kita terhadap Syahrul Quran sebagai Syahrul Ramadan, dan ternyata di Ramadan ini juga ada peristiwa ya, nasr dakwah. Temanya tema tentang Al-Quran. Tetapi di dalamnya ternyata Allah inginkan bahwa tema Al-Quran ini tidak akan jauh dari tema-tema tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ya, mengkisahkan di antaranya perang Badar yang penuh dengan pertolongan Allah, adanya di Syahrul Quran. Maka dengan ini terfahami bahwa ketika seseorang itu bersama Al-Quran, maka dirinya tidak akan jauh dari tolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sebagaimana kita bulan Agustus misalnya, ya kita sudah langsung otomatis Agustus itu adalah bulan kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Maka Allah ingin mengatakan begitu, ya. Ingin mengungkapkan bahwa memang Ramadan itu adalah bulan. Dan di Ramadan ini adalah satu An-Nasr dan Al-Fath yang menjadi satu. An-Nasr itu adalah proses-prosesnya, Al-Fath adalah puncak kemenangannya. Ya, maka Allah ya memberikan satu kerangka berpikir ini kepada orang-orang beriman
Al-Anfal turunnya di bulan Ramadan karena kejadiannya persis 17 Ramadan yang dikenal oleh kita semua sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran 17 Ramadan. Kemudian kitanya juga dikenalkan kemenangan Ghazwatul Badr yang Allah ungkapkan dengan 10 halaman ya di mushaf kita, itu juga di bulan Ramadan tanggal 17. Nanti kemenangannya akhirnya ada di Fathul Makkah. Fathul Makkah itu adanya di 20 Ramadan juga. Di tahun 8 Hijrah. 8 Hijriah. Maka terfahami harusnya oleh orang-orang beriman bahwa kalau bahasa kita 17 Agustus adalah bulan kemerdekaan, perjuangan, ini terfahami. Bagi kita Ramadan langsung terfahami bahwa kalau umat ini ingin mengeksiskan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kembali kepada Al-Quran dengan ya, segala macam modelnya. Maksudnya bentuk-bentuk interaksi. Di Al-Anfal bukankah Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bukankah Allah katakan itu fungsi kemenangan atau kemenangan itu Allah berikan karena orang-orangnya sudah dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Fat, kalau di Al-Anfal Allah katakan pada awal ya, bagian awal bahwa interaksi dengan Al-Quran itu modal besar untuk pertolongan dari Allah. Nasru illa min indillah pada ayat 11. Tapi di Al-Fat maka Allah dibalik sama Allah. Al-Fatnya diletakkan di depan oleh Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Bersama Al-Qur'annya ditaruh di belakang. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu lanjutannya simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wal Injil ya zar'in akhraja syat'ahu ya maksudnya orang-orang yang sudah mendapatkan al-fath ya, pertolongan Allah ya, yang diawali dengan kebersamaan dengan Al-Quran, maka tidak boleh Al-Quran itu dilepaskan sebagai sebuah manhaj dakwah di dalam surah Fatihah. Kita memang ya Ustaz ini kan ahlul Quran, ini syahrul Quran, wa nahnu ahlul Quran, wa nahnu damul Quran. Tapi ternyata memang harus menjadi fitrah kita semua bahwa Al-Quran itu kan ketika kembalinya orang-orang beriman kepada Al-Quran, tujuannya adalah akan ya, diproses oleh Allah, bahwa Allah akan terus bersama orang-orang yang berdakwah di jalannya. Karena itulah ketika semua kegiatan ber-Al-Quran itu hidup, ada sebagian yang ngajar tahsin, sebagian yang
hafal, sebagian yang tafsir, sebagian yang ulumul Quran. Tapi semua itu insya Allah menjadi sebuah perantara wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Semua akan jadi perantara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikrah ini. Karenanya Ramadan memang kita ya Quran terus ya. Tapi ketika dibutuhkan ada amal-amal dakwah ya kita tetap melibatkan diri kita. Ketika ada ya walaupun kan nggak mungkin semua jadi panitia zakat. Tapi ketika ada ya, panitia zakat kan sejak zaman dulu bukan di masjid namanya panitia ya keluar dari masjid ya. Keluar i'tikaf ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudz ambillah. Jadi para sahabat memang mendatangi. Beda dengan di Indonesia. Sampai saat ini pun gitu ya. Di Saudi khudz min amwalihim itu ya, jemput ya, bukan orang yang berzakat datang ke masjid nganterin bukan. Tapi mereka lewat telepon, saya berapa zakatnya, kalau kesulitan bantu dihitung, kemudian dijemput. Khudz min amwalihim, ambillah. Dijemput. Kemudian begitulah yang diinginkan oleh Allah bahwa ya, dakwah bagian sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Kemudian yang diinginkan oleh Allah adalah bahwa ditolongnya agenda orang-orang beriman itu memang membutuhkan dua dua ikhtiar. Selalu begitu. Yang pertama adalah ikhtiar mensolehkan diri. Jadi ketika seseorang menjalani dunia dakwah ini harus ada kehati-hatian terhadap kemaksiatan, harus hati-hati terhadap batasan-batasan Allah dan dia harus mendekat dengan Allah. Hanya ikhtiar rabbani. Itu pendekatan pertama. Yang kedua, ya, pendekatan ikhtiar kauni. Dan ini ya, seberapapun ikhtiar kita, ya, biasanya memang Allah inginkan selalu lebih rendah daripada ya, rintangan-rintangannya. Katakan Daud, Jalut, dan Talut. Kan tetap aja jumlahnya sedikit, fundraisingnya sedikit. Tapi apa yang menjadikan menang? Karena mereka bersama ayat-ayat Allah. Nanti ketemu lagi kisah Musa dan Harun. Cuma 2 orang. Kenapa mereka menang? Ya, karena Allah katakan fala yasiluna ilaikuma biayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Walaupun sedikit. Ya, tapi bukan berarti ikhtiarnya seadanya. Sudah semaksimal ya sebegitu. Di Al-Badr sudah maksimal banget. Adanya orang ya cuma segitu. Ya. Sudah adanya perlengkapan ya cuma segitu. Ya. Dikerahkan semua, pada akhirnya yang membuat pertolongan dari Allah adalah keyakinan, kesalehan, dan ketundukan mereka kepada Allah. Dan Allah ibaratkan mereka orang-orang yang sangat dekat dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita ngejar potensi fasilitas dakwah, memang yang nggak bisa ketemu. Karena, ya, apalagi meyakini itu satu-satunya jalan ditolongnya perjalanan
menyeru manusia kepada Allah. Dalam hal apa saja. Tetapi ikhtiar Rabbani, ya, apakah zikirnya, dengan Al-Qur'annya, tilawahnya, semua itu Allah ingin katakan, kamu jangan khawatir. Kalau kamu mensolehkan dirimu, bukan Allah katakan, wa kana haqqan alaina nusrul mu'minin. Kan Allah katakan, sudah menjadi hak Allah untuk menolong orang-orang beriman. Allah katakan, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Pokoknya kalau sudah bersama Al-Quran, apain saja, insya Allah Allah menjadi pendukung dari agenda. Istilahnya jangankan cuma membuat ma'had, membuat sekolah IT, membuat bahkan kelas Persia aja ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar Ibnul Khattab saat menaklukkan Persia mentadaburi ayat kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Ya tentu kalau dikomparasikan nggak nyambung. Nah itu yang membuat kita harus terus berpikir bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah akan mudah didapatkan kalau kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Di surah Al-Isra, bagaimana wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ini juga digambarkan di surah Al-Isra dengan ungkapan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Orang-orang yang bersama Al-Quran sampai ya, tahajudnya ya melepas ngantuknya, tahajud itu ya melepas ngantuk, banyak pengkiatan. Tapi Allah katakan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sudah menjadi haknya orang beriman kalau hidup suasana Qur'annya maka itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah ya, Rasulullah selalu mengkhawatirkan. Rasulullah selalu mengkhawatirkan kalau umat ini tidak memahami pola ini. Yang difahami, wah, menang dalam dakwah itu adalah dalam bentuk kekuasaan sepenuhnya. Yang difahami dalam bentuk ya bukan ukuran-ukuran hidayah Allah. Rasulullah mengkhawatirkan itu sehingga Rasulullah mewanti-wanti jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ketika jauh dari Al-Quran berarti akan jauh dari manhaj, dan kalau dari manhaj kita sudah jauh maka akan jauh dari pertolongan. Bagaimana Rasulullah tidak membiarkan satu hari pun yang tidak ada tilawah Al-Quran. Rasulullah tidak membiarkan satu hari pun tidak membaca Al-Quran. Ya tentu kalau urusan ilmu baca juga Rasulullah kehilangan ilmu. Kalau urusannya adalah lupa, ya, itu Rasulullah juga nggak lupa. Insya Allah sehari. Tapi urusannya memang jangan-jangan kalau saya nggak bersama Al-Quran, Allah nggak menolong. Padahal dalam memberikan hidayah Al-Quran ini
kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kuatnya kita, kalau nggak ditolong nggak ada artinya. Walaupun lemah, kalau Allah terlibat, ya beres urusan-urusan. Ya Allah, Rasulullah sangat khawatir. Makanya Rasulullah setiap hari bersama Al-Quran. Ketemu dengan Umar dan Abu Bakar kan terlambat. Ya Rasulullah tumben. Biasanya nggak pernah terlambat. Jika datang ditanya, ya Rasulullah, biasanya engkau nggak terlambat. Maka Rasulullah menyampaikan kekhawatiran ini. Saya terlambat ya, karena kemarin kita sibuk ngurusin umat, sehingga saya nggak sempat tilawah. Dan hari ini saya ngerapel tilawahnya kemarin. Makanya saya terlambat. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kebutuhan kita dengan Al-Quran bukan lagi kebutuhan kemampuan, bukan lagi kebutuhan evaluasi enggak nih. Bukan lagi kebutuhan yang penting sudah setoran, tapi kebutuhan bagaimana Allah menjaga diri kita dan menjaga dakwah, menjaga amal saleh, menjaga wajihatul amal, sehingga terus berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Itulah para sahabat tidak pernah meremehkan apapun yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan Al-Quran, walaupun kegiatannya adalah kegiatan yang seolah-olah nggak ada kaitannya. Ini tilawah. Di sini ya melakukan agenda yang lainnya. Tetapi kalau sudah urusannya dengan Al-Quran, maka ada, walaupun kita mengenal satu kisah tentang Ibnu Mubarak yang juga menulis surat kepada saudaranya, kepada teman karibnya. Kenapa? Karena dia bersama Quran mulu, yang nggak pernah ikutan berdakwah, nggak pernah ikutan berlelah-lelah, hingga sibuknya dengan Al-Quran terus. Maka ini dikirimin surat. Ya alimta ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati talhabu. Orang yang selalu beribadah di haramain, Quran mulu. Andaikan engkau melihat kami, law absartana la'alimta, engkau akan mengetahui annaka bil ibadati talhabu, bahwa ibadahmu itu hanya main-main. Hanya Rasulullah memberikan satu pesan tawazun, bahwa Al-Quran memang syahrul Ramadan, syahrul Quran.
Tapi ada suratul Anfal, ada surah Al-Fat, ada peristiwa Badr, ada peristiwa Makkah yang menunjukkan mana peluang yang ada itu yang diambil. Kalau peluangnya kita memang maksimalkan di dalam Al-Quran, ya itu yang kita ambil. Lalu peluangnya memang ada, peluang berdakwah, ya tidak bisa dihentikan, ya waktunya nggak bisa diundur. Istilahnya melayani umat itu yang kita ambil. Mangkana yakhdabu jidahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina natakhaddabu. Kalau engkau berlinang air mata di di pipimu, ya, maka kami berlinangan darah ya dan debu dan darah. Au kana yat'abu khailahu fi batilin, ya. Fa khuyuluna yaumal karihati tat'abu. Atau kuda-kuda kami susah payah dan letih lesu, ya. Kudanya susah menikmati kesenangannya. Sementara kalian menikmati wangi-wangian dan yang disebut. Namanya di masjid kan ya nikmat terus, ada yang antar makanan. Jadi Al-Quran memang banyak memberikan isyarat, ya. Kita bisa baca syair ini di tafsir surah Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada di situ mendidik diri kita bahwa memang ada kewajiban mengantarkan Al-Quran ini sebagai bagian dari pertolongan. Jadi mengantarkannya sebagai an-nasr, pertolongan, dan al-fat, kemenangan, itu tidak ada pilihan kecuali kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali harus dekat dengan Al-Quran ini. Sehingga bagaimana kita setidaknya menjadi pengantar bab itu, atau semacam konduktornya. Yang pertama, Ramadan ini harus membuat kita maksimal untuk mengal-Qur'ankan diri. Kan ada Qatadah, ada Al-Aswad bin Yazid bin Muawiyah yang dulu pernah kita bahas, yang membuktikan bahwa kalau sudah terfahami dengan baik, Al-Quran ini bukan urus ibadah semata. Ya. Ini memang dia menjadikan manusia itu melek terhadap apa yang ditugaskan Allah terhadap diri. Ya Allah katakan, yang tidak mengetahui ayat Allah itu disebut dengan buta. Afaman ya'lamu annama unsila ilaika min rabbika kamu huwa a'lam. Maksudnya apa? Kok ya tidak ngeh bahwa Al-Quran ini menyebabkan tidak ngeh tidak nyadar kalau Al-Quran itu menyebabkan kemenangan yang datangnya dari Allah. Faman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq faman huwa a'ma. Tentu bisa terfahami secara khusus bahwa
Al-Quran, yang dimaksud buta menurut Allah adalah yang nggak mengenal Al-Quran. Yang bisa menjadi taukil ya dari tema ini adalah ya, Qatadah tadi, Qatadah bin Di'amah. Qatadah bin Di'amah ini buta dari kecil. Tapi kalau sudah di luar Ramadan, khatamnya 7 kali. Di 20 hari Ramadan, khatamnya 2 hari sekali. Di Ashrul Awakhir sehari sekali. Padahal dia buta. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan ayat tentang afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, padahlah yang menjadi hujahnya. Padahal dia buta. Tapi Allah tidak menganggapnya buta karena dia faham apa yang diinginkan oleh Allah. Sementara kita melihat Qatadah yang buta bisa memahami fungsi ini. Sementara kita melihat bisa tahu warna, tahu bentuk. Ya. Tapi kita, iya kita akan menjadi buta beneran, ya, yang tidak paham ya, yang bahwa Al-Quran akan mengantarkan pada kemenangan dakwah, ya, tilawah, belajar tajwid, ya. Semua itu ya, istilah kuliah itu ada apa ya, matrikulasi. Semua itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sebagai sebuah set yang akan memantaskan manusia, dimudahkan urusannya, ditolong agamanya, dan dihitung sebagai sebuah aset. Maka bagaimana kalau doa di jalan Allah itu banyak tilawahnya, banyak bersama Al-Qur'annya, itu wajar Allah katakan inna waliyallahu alladzi nazzala. Abdullah bin Maktum juga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Abasa wa tawalla an ja'ahul hukmah. Walaupun buta tapi ngeh ya. Maka dia tidak disebut sebagai buta yang hakiki. Justru orang-orang yang melihat nggak nyadar juga. Nggak nyadar juga kalau Al-Quran ini mengantarkan manusia dengan segala hasanahnya, sehingga dia nggak tertarik dengan Al-Quran. Dia menganggap Al-Quran sendiri, kemenangan dakwah sendiri. Nggak ada itu kaitannya. Maka Allah juga mengklaim ya, Allah juga menyebut bahkan nanti Allah yang akan orang-orang yang nggak tertarik lagi dengan Al-Quran dibutakan ya, di akhirat. Istilahnya orang Jawa bilang melehke, memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dulu sudah saya bilang kan, yang buta itu bukan yang berada Quran mas sendiri, teman dakwah sendiri. Tapi yang buta itu yang nggak nyadar fungsi-fungsi Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti justru di akhirat dia dibutakan oleh Allah. Karena tidak ngeh betapa besar fungsi-fungsi Al-Quran sehingga dia tidak tertarik dengan Al-Quran. Di Al-Quran supaya kita nyadar bahwa apapun bentuknya interaksi manusia dengan Al-Quran itu membawa kepada keberkahan, sakinah, pertolongan Allah, bersamaan Allah, segala macamnya, maka Al-Quran itu harus menfungsikan semua
mengfungsikan hatinya, mengfungsikan matanya, mengfungsikan pendengarannya. Allah katakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Senangnya memang manusia itu tidak tertarik dengan Al-Quran. Kemudian Allah katakan, fi adhanihim waqra. Karena dia tidak memfungsikan telinganya. Tidak diberikan fungsi telinganya kepada Al-Quran yang membuat dia tidak ngeh bahwa Al-Quran itu fungsinya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau melihat Al-Quran tidak dengan sepenuh keimanannya, maka dia menganggap ya Al-Quran itu nggak ada apa ya kaitannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Surah Al-Kahfi. Hanya kita cukup sedih kalau melihat sebagian kaum muslimin yang rasa tertariknya dengan Al-Quran itu kurang karena merasa ini nggak ada kaitannya dengan kemenangan Allah. Allah katakan, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Kalau ada program Quran, pura-pura nggak dengar. Padahal taklimatnya atau info-infonya, nasrahnya, buletinnya, apalagi ya infonya sudah dari kemarin-kemarin. Tapi dia ka'allam yasma'ha. Oh ada ya kajian Quran. Oh ada ya kegiatan Al-Quran. Dia ka'allam yasma'ha wa fi udhunayhi wa fi udhunihi waqra. Dua telinga ya, udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Surah Luqman. Di awal surah Luqman. Jadi kalau ini yang terjadi, maka Al-Quran tidak akan mengantarkan manusia kepada hakikat kemenangan dakwahnya. Karena dia dengan Al-Quran itu nolak. Pura-pura nggak dengar. Apalagi kalau kalau misalnya orang yang Allah berikan harta yang cukup, ini ada program nih
apa itu programnya. Misalnya, ya tentu tidak penting salah satu, ya semuanya penting. Yang jadi persoalan ketika memilih salah satu dan menganggap yang lain tidak penting. Begitu ihtimamnya dengan fakir miskin, ya, dengan pembangunan jalan, tapi giliran kan ya acaranya, acara Quran, dia tidak tertarik, ya, ka'allam yasma'ha, nggak tertarik dengan urusan-urusan Al-Quran, maka bagaimana Al-Quran itu bisa mengantarkan umat kepada kemenangan, kepada nasrullahi subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah, mari kita menfungsikan mata kita, hati kita, telinga kita, sehingga tidak ada, ya, di dalam ayat ini Allah katakan, idza tutla alaihi ayatina walla mustakbiran. Jadi kalau dibalik jadi begini, nyakit dengan Al-Quran, belum ngapa-ngapain nih, cuma tertarik aja, belum ngapa-ngapain, itu sudah menjanjikan pertolongan Allah. Sebagaimana nggak tertariknya, wala mustakbiran, nggak juga menjanjikan Allah nggak akan bersama. Belum action, baru dengan Al-Quran itu sudah dibukakan pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kegiatan tahsinnya, apalagi kegiatan hafdzul Qur'annya, tadabburnya, apalagi kegiatan Al-Quran yang lain. Kalau saja manusia itu mau mencondongkan hatinya pada Al-Quran, itu sudah, ya, tentu pertolongan bagi kehidupannya, pertolongan bagi wajih amalnya. Maka ya ikhwafillah, yang punya DIT, yang punya lembaga tertentu, ya Pak, lembaga Quran, IPES atau lembaga Quran RSQ atau apa, ada hal-hal yang membuat rumit, pembangunan gimana, aduh, pengelolanya beranteman mulu, cobalah kembalikan kepada Al-Quran, hidupkan suasana Quran itu, karena jangan-jangan ruh Al-Quran sudah nggak ada, tertariknya hanya urusan tanggal mudanya aja, tapi giliran ya disuruh tilawah nggak tertarik, disuruh kajian nggak tertarik. Jangan-jangan pertolongan Allah terhadap sebuah lembaga Al-Quran nggak Allah turunkan, yang ada beranteman mulu, kelas mulu, yang ada merasa nggak cukup, yang ada kok jadi sedikit pendukung-pendukungnya. Silahkan dievaluasi, karena bisa jadi kita sudah nggak mentingin acara Al-Quran, walaupun sederhana. Walaupun kadang-kadang ustadznya ya sebulan cuma datang 2 kali misalnya bisanya. Insya Allah itu menjadi satu hal yang sangat bernilai untuk sebuah wajihatul amal, ya berapapun kecilnya. Dan Allah katakan sekedar tarik dengan Al-Quran, Allah itu sudah membuka pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi actionnya, apalagi tadhiyahnya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Baik, syukran. Baik, silakan Ustaz atas tausiahnya pada hari ini. Ternyata kita ya bahwa besok yang kita akan insya Allah nanti sore, nanti maghrib ini kita akan masuk Ramadan,
tadi ditegaskan oleh saya bahwa kita maksimalkan sebisa mungkin interaksi dengan Al-Quran yang tentu Allah memberikan kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan dalam berbagai hal ya, pertolongan secara individu, pertolongan secara dakwah, pertolongan secara misi yang lain. Kita semua butuh pertolongan, maka maksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Meskipun tadi disinggung ada mustasnayat, kondisi mustasnayat, pengecualian yang tidak bisa kita hindari, misalnya sebagai panitia atau sebagai ada tugas yang lain, ada butuh yang lain, misalnya menolong saudara dan sebagainya. Atau barangkali mudik tapi tidak sampai mengurangi usaha kita untuk maksimal dengan Al-Quran. Baik, silakan jika boleh pertanyaan, Ustaz. Ya, ada. Adakah yang mau bertanya? Silakan secara langsung, raise hand. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Dari Bu Nur Aziza. Afwan, izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita sebagai teman menyikapi bila ada teman dalam proses belajar tahfidz karena murid yang memang sudah sepuh setoran hafalan, ketika ada salah ayat langsung ditegur dengan kata-kata yang kurang ahsan. Betul, Ustaz? Ya, mungkin ini metode mengajar hafalan itu. Iya. Jadi ini muridnya yang sepuh ya, sementara gurunya kurang asertif gitu ya. Gurunya kurang asertif ya. Ya, pertama, baik sebagai murid ataupun sebagai guru, ketika ada kelemahan-kelemahan, ya apakah kelemahannya ada pada muridnya? Bagaimana muridnya itu ya kadangnya macam-macam. Ada yang kalau setoran lama banget ya nggak nambah-nambah. Ada yang cepat, ada yang sedang. Sebagaimana kita kalau dapat guru juga macam-macam. Ada guru yang subhanallah, masya Allah, ya. Lisannya santun, bahasanya terpilih, sakofahnya bagus, ibadahnya kelihatan menonjol. Ya tetap aja ya semuanya difahami bahwa kita ini sedang belajar Al-Quran, sedang belajar nilai. Bagaimana memahaminya? Pertama, fokuslah kepada nilai dari Al-Qur'annya. Kalaupun istilahnya perangkat-perangkat pengajarannya belum sesuai dengan yang kita inginkan, anggap aja itu sebagaimana perangkat lunasnya. Misalnya dapat ruangan yang belum AC, kan mau tidak membuat kita kabur. Misalnya dapat ya fasilitas yang lain di dalam, ini di emperan. Nah, semua begitu. Yang kedua, ya udah jadikan aja itu sebagai sebuah rizki dari Allah. Ya Allah, saya dapat murid kok yang membuat saya ya bukan sulit muridnya, tapi membuat saya bertambah lebih banyak peluang masuk surganya. Banyak sabarnya. Kalau dapat guru seperti itu, ya apa ya, jadikan itu sebagai sebuah rizki ya. Bahwa saya belajar Al-Quran dengan guru yang seperti ini pun bisa eksis, bisa bertahan karena fokus dengan Quran. Maka mintalah kepada Allah untuk dilindungi, ditutup dari. Nah, bagaimana kita posisinya
sebagai teman. Apa Ustaz Kamil? Ya, bagaimana kita sebagai teman dalam proses belajar ya, karena ada murid yang sepuh ya, yang memang harus dengan perlakuan khusus. Ya tentu kalau sudah sepuh lisannya juga sudah tidak terlalu bisa fasoha, daya ingatnya yang membutuhkan kesabaran khusus. Maka sebenarnya Al-Quran itu harus kita pahami, dia mau ber-Al-Quran aja dalam kondisi sepuh itu sudah rizki. Sudah rizki banget. Kalau sepuh-sepuh dituntut harus jadi sudais, harus jadi musyari rosyid, ya itu nanti lah. Pokoknya dia mau ngaji aja itu sudah husnul khotimah sebenarnya. Jadi untuk yang sepuh-sepuh ya memang harus dengan bahasa penghargaan yang jauh lebih tinggi daripada memberikan satu catatan. Karena mungkin bagi kita ada standar tertentu, tapi harus ada standar orang-orang. Sebenarnya dalam kaidah tajwid ada kesalahan-kesalahan atau istilahnya wakaf. Ya. Wakaf kan ada namanya wakaf ittirari. Ada wakaf intizari. Kan kita gitu ya. Ada memang wakaf yang nggak bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena nafasnya memang udah nggak kuat. Nah, itu beda orang sepuh kan. Orang sepuh suruh baca waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim. Yang nggak kuat kalau segitu. Ya dia pelan-pelan. Saat nggak kuat, dia tidak salah sebenarnya. Karena kondisi sepuhnya itu. Ya, kalau secara fikih aja tidak ada masalah, kita tidak menuntut, apalagi kita tuntut untuk ideal. Ya semoga ya hal-hal seperti itu, hal seperti itu terproses ya, insya Allah. Yang penting kalau dua-duanya nggak mutung aja, itu insya Allah khair. Memahami ini proses. Kalau mutung salah satunya ya itu ujian syaitan memang. Semoga Allah istiqomahkan. Karena nggak mungkin semua belajar dengan Rasulullah. Nggak mungkin semua belajar dengan 4 imam misalnya. Tapi kita harus pahami, murid yang sudah Allah hadirkan kepada kita itu adalah murid. Guru yang sudah ditadangkan, ya insya Allah itulah sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam. Kalau ada dibacakan semua sekalian Ustaz. Baik, berikutnya dari Bu ini Bu siapa namanya Bu Diworo bertanya tentang sholat suruh. Bolehkah dia di rumah? Baik itu ketika tubuhnya di masjid ataupun terhalang tubuhnya tidak ke masjid, terutama bagi umahat sekali ya. Yang kedua adalah mana yang lebih baik untuk 10 hari terakhir itikaf di masjid dengan tarawih dan qiyamul lail, tapi suratnya pendek-pendek, atau kita buat agenda sendiri dengan teman-teman untuk tarawih dan qiyamul lail 1 juz per malam gitu ya, tapi di aula atau di rumah. Ya baik. Salat syuruk aslinya di masjid. Aslinya di masjid dengan salat subuh berjamaah dan tidak meninggalkan tempat itu. Kalau tidak meninggalkan ya tidak bisa disebut syuruk ya, karena dia harus berada di majelis. Tetapi menjadi ada pendapat yang berbeda, syuruk boleh tidak di masjid. Kapan itu? Ya ketika memang sholat berjamaahnya tidak ketemu masjid.
maka syuruknya dia tidak jadi di masjid. Atau bukan tidak ketemu masjid. Misalnya Ustaz Miftah ngadain acaranya 150 orang. Ada musola di situ, tapi musolanya muatnya cuma 50 orang. Nggak mungkin sholat berjamaah di situ. Akhirnya sholat berjamaahnya di aula. Maka di aula itulah sholat berjamaah, kan tidak di masjid. Tapi dia melakukan sholat syuruk di situ. Nah kalau dia sudah aula ya, keluar dulu dari masjid, dari aula itu, maka itu yang tidak disebut sebagai sholat syuruk, walaupun sholat atau mungkin ya, semacam menjadi tetap diizinkan sholatnya, tetapi tidak, artinya bukan menjadi sholat yang terlarang. Oh, udah berarti nggak boleh sholat syuruk, ya tetap dibolehkan sholatnya. Tapi yang menjadi sholat 2 rakaat saja, tidak bernilai sebagai sholat syuruk. Jadi di rumah boleh, tetapi memang sholat berjamaah itu sesuatu yang tidak mungkin berada di masjid. Ya, kalau di negara tertentu misalnya, untuk menemukan masjid harus jalan atau cari pakai mobil misalnya 20 menit, 1 jam, nggak ngejar. Ya udah, akhirnya beberapa rumah sholat berjamaah, ya disitulah dia sholat syuruk subuh. Wallahu a'lam bishawab, ya tentu ini masalah fikih, tapi itu yang diambil pendapat secara umum. Kalau ada pendapat yang lain, karena ini urusan fikih, asal bisa ada nas yang jelas, maka harus diterima. Tapi ini jawaban secara jumhur. Jawaban secara keumuman pendapat yang digunakan. Sholatnya tidak harus di masjid. Tapi sholat berjamaah di situ, dia tidak meninggalkan area sholat berjamaah, dia kecuali boleh meninggalkan, kecuali dalam kondisi batal. Dia lagi syuruk, menunggu waktu syuruk, dia batal, keluar dia berwudu, maka itu termasuk. Termasuk apa lagi? Tertidur dalam kondisi duduk, itu masih boleh. Tertidur dalam kondisi duduk. Kalau sengaja tidur, maka terputus. Istilahnya syuruk tidak boleh terputus. Ya, kemudian ya ini menjadi fitnah memang ya. Ujian-ujian seperti tadi ya. Mutung ya, mungkin sebagai pengelola bisa digantikan dulu gurunya. Kalau ada temennya begitu ya kasih aja yang muda-muda ya. Atau dikasih waktu dulu ya untuk memperbaiki bahasa ya, dikelola dulu. Kalau kemudian terjadi hal yang kontraproduktif ya murid-muridnya kabur dan sebagainya. Kemudian ya, manakah yang lebih baik ya 10 hari terakhir bagi iktikaf di masjid dengan tarawih dan qiyam yang suratnya pendek-pendek atau kita buat agenda sendiri. Yang pertama, kita di sebuah masjid itu tidak boleh membuat jamaah sendiri. Kalau ada sholat di situ, kemudian sholat berjamaah sendiri itu memang nggak boleh. Apalagi sholat wajib. Ada sholat berjamaah, kemudian sholat lagi berjamaah, itu nggak boleh 2 berjamaah. Jadi kalau sudah kita memilih sebuah masjid, adanya begitu ya kita ikuti. Ya walaupun suratnya pendek-pendek, ya walaupun ya idealnya harus kita ikuti itu. Kalau kita memang mau niat ya mengadakan sendiri dengan sholat lail misalnya 1 juz,
ya adain aja sendiri. Tapi kalau suasana iktikaf memang tidak boleh di rumah. Iktikaf sahnya adanya di masjid. Bahkan sebagian mengatakan masjidnya harus masjid jami, ya, yang digunakan untuk sholat Jumat. Sebagian pendapat. Kalau kita sudah nyaman dengan yang panjang-panjang, ya, apalagi sekarang banyak alternatif ya, ke masjid yang lebih jauh sedikit, atau bisa mengusulkan ke jamaah misalnya, sholatnya yang panjang, atau misalnya di Berkas ada 2 versi ya, Qiyamul Ba'da Isya itu standar aja, setengah halaman, 1 halaman tiap rakaat. Tapi nanti udah jam 9, 1,5 juz sampai setengah 11 atau 11 kurang seperempat, sehingga masyarakat bisa memilih. Tapi kalau dalam waktu yang bersamaan itu ya tidak boleh, bukan masalah ya, mana yang lebih baik, memang tidak diperbolehkan 2 kelompok sholat bareng gitu, yang satu pendek-pendek, satu panjang-panjang dalam satu masjid yang sama. Jangankan begitu, ya, tilawah kenceng-kenceng aja nggak boleh kalau ada orang yang sedang sholat, karena itu mengganggu orang yang sholat. Suruh merendahkan suaranya supaya tidak merusak suasana orang-orang yang sholat. Ya, kalau belum bisa panjang di masjid tersebut ya silahkan diusulkan atau dibantu ya, difasilitasi. Kalau belum ya kita tetap boleh untuk memilih masjid yang bisa mengakomodir hajat ruqyah kita. Kalau di Jakarta sih banyak alternatifnya. Yang penting juga jangan sampai kemudian kita tidak meninggalkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Walaupun kita etikafnya di luar, tapi mungkin infak sahurnya tetap jalan di situ, atau mungkin ya bab-bab yang lain, nah kita tidak meninggalkan masjid yang berada di sekeliling. Baik gitu Ustaz. Baik, Mas. Saya kira cukup ya. Pertanyaan dan jawaban tadi sudah semuanya, dan kita tiba pada sesi penutupan. Semoga kita semua bisa menyerap apa yang Ustaz Riyad sampaikan, kita maksimalisasi optimisasi bulan Ramadan ini demi meraih kemenangan yang kita dapatkan dari berbagai hal, ya. Insya Allah. Dan janganlah kita sampai kalah dengan para sahabat yang kita, Abdul Hadim ini Maksum, sama Qatadah tadi, dan lain sebagainya. Baik, Ustaz, silakan ditutup pertemuan dengan doa. Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Allahumma ighfir lana ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Baiklah, teman-teman, demikianlah kajian Al-Quran Siwar kelima, sesi ketiga tentang interaksi Al-Quran. Dan saya sekaligus target satu hari menjelang Ramadan dan mudah-mudahan memberi pengayaan ya buat kita tentang bagaimana kita menghadapi Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa otomatis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan yang dari pendengaran ini. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Amin.